Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul, apakah BBRI bisa balik lagi ke angka 6 ribuan? Yes or no? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat video ini dibuat pada tanggal 6 Maret tahun 2023, harga saham BRI berada pada angka 3.950. Jika kamu lihat selama tahun 2025 masih turun 3,19%. Dalam satu tahun terakhir, harga sahamnya masih turun 36,29%. Dan dalam 5 tahun terakhir hanya naik 0,97%. Meskipun jika kamu lihat dalam satu tahun ini terjadi penurunan yang cukup besar yaitu 36,29%, tapi sebenarnya jika melihat pergerakan harga saham BRI dalam beberapa hari terakhir ini, terlebih dalam satu minggu terakhir, bisa kamu lihat bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari yang pernah menyentuh angka 3.360 pada beberapa hari yang lalu, kini sudah berada pada angka 3.950. Itu artinya sudah terjadi kenaikan yang cukup signifikan hanya dalam beberapa hari terakhir saja. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan besar, mampukah harga sahamnya bisa kembali lagi ke angka 6 ribuan yang mana pernah menyentuh angka tertinggi sekitar 6.450. Dan artinya apabila hal itu mungkin terjadi, sebenarnya harga sahamnya berpotensi mengalami kenaikan yang sangat luar biasa jika dilihat dari harga saat video ini dibuat di angka 3.950. Jika ditanyakan kepada saya pribadi, berdasarkan data kinerja hingga Januari tahun 2025 ini, saya pribadi masih cukup yakin hal itu bisa terjadi. Di mana saya cukup yakin bahwa harga saham BRI bisa naik lagi ke angka 6 ribuan. Entah kapan waktunya, 1 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, tidak ada yang tahu. Yang jelas jika melihat berdasarkan data kinerja terupdate-nya, BBRI sebenarnya masih menghasilkan kinerja yang cukup baik meskipun secara bulanan labanya mengalami penurunan sekitar di atas 50%. Nantinya kamu akan lihat berdasarkan video yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Tapi jika kamu lihat lebih detail, hal itu lebih disebabkan karena adanya kenaikan dari biaya pencadangannya sehingga menyebabkan labanya tidak bisa tumbuh dan bahkan turun 50-an%. Nah, tapi jika kita melihat secara keseluruhan sebenarnya BRI ini masih bisa dikatakan memiliki kinerja yang cukup memuaskan. Dari sisi grafik harga saham bisa kamu lihat pergerakan harga saham di tahun 2025 ini sebenarnya memang mengalami penurunan yang cukup signifikan sejak tahun 2024. Bisa kita lihat untuk jangka waktunya bahkan lebih panjang dibandingkan krisis yang pernah terjadi di tahun 2020 di mana harga saham BRI mengalami penurunan bahkan menyentuh angka di bawah Rp3.000. Nah, pertanyaannya bagaimana di tahun 2025 ini? Memang dalam jangka pendek ada terjadi kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan harga terendah tahun 2025. Tapi untuk mencapai ke angka di atas Rp6.000, saya pribadi masih melihatnya dalam time frame yang lebih panjang. Meskipun pada kenyataannya kita tidak tahu apakah hal itu akan terjadi dalam jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Tapi kembali lagi, dengan kinerja terupdate BRI pada saat video ini dibuat, harga sahamnya bisa dikatakan masih ada harapan untuk kembali lagi ke angka 6 ribuan. Tapi ingat, disclaimer, ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Bisa benar, bisa juga salah. Harganya bisa naik, tapi bisa juga turun. Dan ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sekarang mari kita bandingkan dari sisi valuasi PBV-nya. Mengingat PBV ini merupakan salah satu PBV yang paling sering saya gunakan dalam melakukan analisa saham. Saat video ini dibuat di angka PBV 1,89 kali dan dengan PBV rata-rata 2,5 kali, bahkan BRI pernah menyentuh PBV 3 kali. Mari kita kalikan dengan book value atau modal per lembar yang perusahaan ini miliki. Book value-nya sekitar 2092. Apabila kita mengkalikan 2092 dengan PBV wajarnya selama 10 tahun terakhir atau PBV rata-ratanya berada pada angka 5.230. Itu artinya apabila BRI kembali lagi ke PBV 2,5 kali, sebenarnya harga sahamnya hanya naik ke angka 5.230. Tapi apabila kita mempertimbangkan harga saham BRI yang pernah menyentuh PBV 3 kali dan kita kalikan dengan book value-nya, maka berada pada angka 6.278. Itu artinya meskipun sebenarnya bisa dikatakan cukup sulit untuk kembali ke angka PBV 3 kali, tapi apabila melihat grafik PBV dalam 10 tahun terakhir, itu bukan hal yang mustahil. Mengingat pada beberapa tahun sebelumnya, BRI juga sempat menyentuh angka PBV yang mencapai 3 kali, bahkan lebih tinggi sedikit.
Nah, tapi kembali lagi, hal ini juga akan bergantung kepada seberapa besar dividen yang mereka bagikan. Karena ingat, PBV, ekuitas, dan dividen merupakan hal yang sangat berkaitan satu dengan yang lain. PBV itu berasal dari pembagian antara book value atau modal per lembar dan harga sahamnya. Dan modal per lembar itu akan sangat berpengaruh terhadap ekuitas perusahaan. Semakin besar ekuitas perusahaan, otomatis modal per lembarnya juga akan semakin besar dengan asumsi saham beredar yang tetap. Nah, pertanyaannya, untuk modal per lembar ini bisa semakin besar, tentunya perusahaan butuh untuk memiliki laba ditahan yang semakin banyak. Apabila perusahaan ini membagi dividen dengan jumlah yang besar, dengan payout ratio yang besar, artinya laba yang ditahan menjadi lebih kecil, dan hal itu bisa berdampak kepada pertumbuhan ekuitas yang terbatas dan tentunya akan berdampak kepada modal per lembar dan juga PBV saham tersebut. Jadi semuanya kembali lagi kepada kamu sendiri. Apakah kamu mau melihat BRI ini sebagai salah satu perusahaan yang membagikan dividen dengan payout rasio yang besar, katakanlah 80-85% dengan tawaran dividen yield yang besar, atau di sisi yang lain, kamu melihatnya sebagai perusahaan yang ekuitasnya cukup sulit untuk bertumbuh dengan optimal karena mereka membagikan dividen yang besar. Artinya jumlah ekuitas secara total atau nominal akan sulit tumbuh dibandingkan perusahaan-perusahaan atau bank besar yang membagi dividen dengan payout ratio yang lebih rendah. Nah, sekarang mari kita lihat asumsi terburuk yang saya buat. Tentu saja ini hanya berdasarkan data kinerja di bulan Januari tahun 2025 yang kita proyeksikan. Di bulan Februari dan seterusnya tentu saja angka data ini akan berubah sehingga kamu harus menyesuaikan lagi. Dan juga mohon cek lagi data yang ditampilkan karena bisa saja ada kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Nah, di tahun 2025 bulan Januari, BRI secara bank only mencatat laba 2 triliun rupiah. Angka ini turun 58,3% dibandingkan tahun 2024 dengan angka 4,8 triliun rupiah. Apabila laba ini kita anualisasi menjadi data tahunan, maka di tahun 2024 dengan laba 60,15 triliun, di tahun 2025 mungkin saja labanya hanya 25 triliun dengan mengacu data pada bulan Januari. Ingat, ini disclaimer, hanya mengacu pada data bulan Januari saja. Kita harus tunggu data setahunnya untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih nyata. Nah, apabila kita mengasumsikan payout rasionya 80% pada tahun 2024, BBRI mungkin saja membagi laba sebanyak 48,12 triliun dan artinya di tahun 2025 dengan proyeksi laba 25 triliun, dividen dibagikan sekitar 20 triliun. Dengan asumsi lembar saham yang sama, maka dividen per share di tahun 2024 sekitar 317 dan di tahun 2025 sekitar 132. Dengan asumsi harga saham Rp4.000, itu artinya dividen yieldnya bisa saja berpotensi mengalami penurunan yang drastis dari yang awalnya 7,9% menjadi 3,3% untuk dividen tahun depan. Dengan asumsi laba yang kita gunakan adalah berdasarkan laba yang disetahunkan dari bulan Januari tahun 2025. Ingat, ini kemungkinan terburuk, bisa terjadi, bisa juga tidak. Karena pada intinya adalah pencapaian laba yang berhasil dicapai oleh BRI di tahun 2025 seperti apa. Apabila ke depan kinerjanya membaik, mungkin saja laba yang dicapai bisa semakin besar dan itu tentunya akan berdampak kepada dividen per share dan dividen yield perusahaan ini. Untuk itu kita tentu berharap BRI mampu menghasilkan kinerja yang jauh lebih bertumbuh dibandingkan tahun 2024, khususnya untuk bulan Februari hingga bulan Desember. Dan semoga saja hal itu bisa berdampak kepada pencapaian labanya secara keseluruhan, berdampak kepada pembagian dividen dan tentunya pertumbuhan ekuitas perusahaan juga. Karena kita tidak hanya berharap dari dividen yang besar, tapi juga kita berharap dari sisi pertumbuhan ekuitas BRI ini sendiri. Sehingga dari sisi valuasi, entah itu PBV maupun pembagian dividen atau dividen yield, keduanya menawarkan peluang yang menarik untuk saham BRI ini. Apalagi saat harga sahamnya masih berada pada angka Rp3.000 sampai Rp4.000, angka ini bisa dikatakan merupakan posisi yang menarik untuk mereka yang yakin dengan saham ini, di mana bisa melakukan average down dengan menerapkan money management yang baik. Tapi kembali lagi, ini semuanya tergantung kepada kamu sendiri. Ini hanya proyeksi, ini hanya informasi, bukan rekomendasi. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat ya. Dan sebagai informasi, saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Tonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Nah, sekarang pada video ini kita bahas dulu terkait laporan keuangan per Januari tahun 2025 bank only untuk saham BBRI ini sendiri.
Kita akan bandingkan dengan kinerjanya di tahun 2024. Pertama kita lihat dari aspek kasnya dengan jumlah 28,2 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2024 berjumlah 21,6 triliun rupiah. Itu artinya untuk aspek kas BRI mengalami kenaikan di tahun 2025 ini. Kemudian aspek penyaluran kreditnya. Di tahun 2025 bulan Januari, kredit yang disalurkan berjumlah 1.209 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2024, kredit yang diberikan berjumlah 1.156 triliun rupiah. Itu artinya terjadi kenaikan juga untuk kredit di tahun 2025 ini, khususnya untuk bulan Januari. Bagaimana dari aspek liabilitas yaitu dana pihak ketiga? Pertama dari sisi gironya dengan jumlah 366 triliun dan di tahun 2024 berjumlah 336 triliun. Itu artinya untuk giro juga mengalami kenaikan. Untuk tabungan 531 triliun di tahun 2025 dan di tahun 2024 516. Tabungan juga mengalami kenaikan. Untuk deposito 461 triliun dan di tahun 2024 528. Itu artinya untuk deposito mengalami penurunan. Dengan kata lain, dari komposisi ini kita bisa melihat adanya harapan kasa perusahaan atau dana murah menjadi lebih tinggi di tahun 2025. Dengan kenaikan dana murah, diharapkan beban bunga yang akan dibayarkan menjadi lebih rendah. Karena biaya bunga deposito lebih besar dibandingkan biaya bunga giro maupun biaya bunga tabungan. Tapi untuk detailnya kita lihat sebentar nanti seperti apa. Kemudian kita bandingkan dari aspek ekuitas khususnya terkait laba ditahan BBRI. Untuk laba ditahan berjumlah 219 triliun untuk tahun sebelumnya dan ada penambahan 2 triliun di tahun berjalan, tapi ada pengurangan dari pembagian dividen sebanyak 20,3 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2024 berjumlah 199 triliun untuk tahun sebelumnya dan tahun berjalan 4,8 triliun rupiah. Secara total untuk ekuitas perusahaan bisa kamu lihat di sini ada terjadi penurunan di tahun 2025 karena adanya pembagian dividen sejumlah 20,33 triliun rupiah. Kita masuk kepada laporan laba ruginya yang banyak diperbincangkan banyak orang. Pertama dari aspek pendapatan bunganya dengan jumlah 12,9 triliun dan dibandingkan tahun 2024 berjumlah 13,8, itu artinya terjadi penurunan pendapatan bunga meskipun tidak terlalu signifikan. Untuk beban bunganya di tahun 2025 berjumlah 4 triliun dan di tahun 2024 berjumlah 4,2 triliun. Untuk beban bunga sendiri mengalami penurunan di tahun 2025 ini. Seperti yang tadi kita bahas terkait saldo kasa yang mengalami kenaikan dan dana pahal berupa deposito yang mengalami penurunan. Nah, kesimpulannya untuk pendapatan bunga bersih berjumlah 8,9 triliun yang sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya 9,6 triliun rupiah. Untuk beban operasional lainnya, kita lihat di tahun 2025 6,2 dan di tahun 2024 3,1. Pos ini yang mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Jika kamu lihat dengan lebih detail lagi, ada satu pos yang bisa kamu soroti yaitu pos kerugian penurunan nilai aset keuangan. Dari yang awalnya 1,9 di tahun 2024 naik menjadi 5,6 di tahun 2025 ini. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba BRI tidak mampu tumbuh malah mengalami penurunan yang sangat signifikan di Januari tahun 2025 ini. Kesimpulannya, laba bersih BRI hingga bulan Januari tahun 2025 turun dari 4,8 di tahun 2024 turun menjadi hanya 2 triliun rupiah di tahun 2025 untuk bulan Januari ini sendiri. Nah, menurut kamu bagaimana dengan adanya penurunan seperti ini? Apakah saham BRI ini masih menarik atau tidak? Ingat, penurunannya lebih disebabkan karena adanya kenaikan dari biaya kerugian yang awalnya berjumlah hanya 1,9 naik menjadi hingga 5,6 di tahun 2025 ini. Nah, setelah tadi kita melihat laporan keuangannya, ini merupakan persentase naik dan turun dari beberapa poin pentingnya. Kredit yang disalurkan naik sekitar 4,6%, saldo gironya naik 8,9%, saldo tabungannya naik 3%, saldo depositonya turun 12,7%. Untuk totalnya, dana pihak ketiga turun sekitar 1,6% yang lebih disebabkan karena adanya penurunan deposito. Untuk laba ditahan, tahun-tahun lalu naik 9,7%, tahun berjalan turun 58,3%, seperti yang tadi sudah kita bahas, dan secara neto turun 1,8% untuk laba ditahannya. Pendapatan bunga turun 6,2%, beban bunga turun 3,1%, sehingga pendapatan bunga neto turun 7,6%. Nah, ini yang menarik. Kerugian aset keuangan naik signifikan 188%,
sehingga beban operasionalnya juga naik 98,6%. Dan hal itu berdampak kepada laba periode berjalan yang turun 58,3%. Salah satunya disebabkan mayoritas oleh kerugian aset keuangan yang sangat naik signifikan. Hal itu tentu saja sangat berkaitan dengan penyaluran kredit dan kualitas kredit BRI secara keseluruhan. Sehingga untuk mengetahui apakah hal ini akan berdampak jangka panjang atau tidak, kita harus menunggu data hingga setidaknya Q1 2025 untuk melihat laporan konsolidasi. Mengingat untuk data yang kamu lihat ini hanya merupakan laporan bank only, di mana kita harus menunggu rekapan dari anak usaha BRI Group secara keseluruhan. Apakah memang kinerja di tahun 2025 ini mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2024 atau tidak? Karena jika melihat hanya data bank saja, terjadi penurunan laba yang cukup drastis karena adanya kenaikan dari penyisihan kerugiannya. Tapi bagaimana jika kita total secara BRI Group secara keseluruhan? Apakah hal itu juga akan berdampak signifikan atau tidak? Nah, berbicara tentang penurunan laba yang disebabkan karena adanya penyisihan yang sangat besar, sebenarnya saham BBNI juga pernah mengalami hal yang serupa. Kamu bisa lihat berdasarkan tampilan yang ada ini. Tepatnya pada beberapa tahun yang lalu di mana laba BNI mengalami penurunan yang juga signifikan dan salah satu penyebabnya karena adanya kenaikan dari penyisihan kerugiannya juga. Nah, kamu akan melihat datanya di sini. Di tahun 2020 bisa kamu lihat labanya dari yang awalnya 15,3 triliun turun menjadi tersisa 3,2 triliun di tahun 2020. Itu artinya penurunannya bahkan di atas 50% lagi. Dari yang awalnya 15,3 hanya tersisa 3,2 triliun. Bahkan pada Q3 dan Q4 tahun 2020, Bank BNI mencatat adanya kerugian bukan laba. Dan hal itulah yang menyebabkan labanya selama setahun yaitu di tahun 2020 turun drastis dari 15,3 menjadi 3,2. Tapi apakah hal itu berlangsung dalam jangka panjang? Ternyata tidak. Di tahun 2021 labanya kembali bangkit. Dari 3,2 naik menjadi 10,8 triliun. Tahun 2022 naik lagi jadi 18,3 triliun. Tahun 2023 jadi 20,9 dan tahun 2024 jadi 21,4 triliun rupiah. Nah, ternyata bukan hanya BRI yang pernah mengalami penurunan laba yang sangat signifikan. Bahkan BNI jauh lebih parah dibandingkan BRI pada kinerja Januari tahun 2025-nya. Karena secara full year di tahun 2020 laba BNI bahkan pernah turun hingga di atas 50%. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap harga saham di tahun 2020 seperti apa. Apakah harga saham BNI cukup stabil ataukah justru mengalami penurunan? Bisa kamu lihat ini berdasarkan data setelah dilakukannya stock split dan disesuaikan dengan angka stock splitnya. Harga saham BRI yang awalnya di angka sekitaran 4 ribuan turun drastis hingga mencapai angka di bawah 2.000 rupiah. Itu artinya penurunannya jauh lebih signifikan dengan penurunan yang bisa dikatakan di atas 50%. Apakah saham BRI akan mengalami hal yang serupa? Kita lihat saja nanti seperti apa. Tapi intinya jika mengaca pada data histori, kamu bisa lihat untuk saham BNI yang mengalami penurunan drastis harganya kembali mengalami kenaikan karena tentunya labanya juga kembali tumbuh di tahun-tahun selanjutnya. Kita lihat saja untuk saham BRI ini sendiri. Apakah di tahun 2025 ini kinerjanya masih bisa tetap tumbuh ataukah justru mengalami penurunan yang sangat signifikan seperti bulan Januari ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.